Siang hari ini Polresta Surakarta akan merilis sebuah kasus yang dilaporkan ke Polresta Surakarta yang beberapa waktu lalu sudah berjalan. Dari mulai proses pelaporan kemudian kita kembangkan penyelidikan dan naik kepada penyidikan, yaitu tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban atas nama Virgita Hayuningsih, seorang wanita umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta yang beralamat di Banjarsari, Surakarta. Sementara tersangka adalah suaminya sendiri, saudara AS, laki-laki 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal serumah dengan korban. Adapun kronologisnya saya bisa jelaskan sebagai berikut. Pada hari kejadian, yaitu tanggal 17 Agustus 2024, tersangka pulang dari kerja karena tersangka berprofesi sebagai penjaga parkir di salah satu tempat di Surakarta. Kemudian saat pulang kerja bertemu dengan korban, tersangka menyerahkan uang Rp30.000. Namun oleh korban, uang tersebut dikembalikan dengan menurut keterangan tersangka agar disebarkan, jadi dikembalikan kembali kepada tersangka. Atas peristiwa itu tersangka tersinggung dan kemudian melakukan tindakan penganiayaan kepada korban. Yang pertama, menggunakan helm. Saat itu korban akan keluar, jadi pakai helm yang ada pada korban direbut kemudian dipukulkan ke korban. Kemudian tindakan yang lainnya memukul dengan sapu ijuk sampai dengan patah. Kemudian yang menurut keterangan tim dokter yang nanti akan ada sambungannya dengan ekshumasi kami adalah dibanting, jadi membanting korban. Kemudian setelah kejadian tersebut, kondisi korban memburuk, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dari hasil pemeriksaan, si tersangka sempat menyampaikan kepada perawatnya untuk dalam pesanannya yang bersangkutan adalah untuk menutupi artinya menyembunyikan apa yang hasil dari pemeriksaan medisnya. Nah, namun demikian karena kondisinya memburuk, setelah dilakukan perawatan hanya sampai 1 hari, kemudian korban meninggal dunia. Kemudian saat berita tersebut diturunkan kepada keluarganya, keluarga korban, maksud saya keluarga si almarhumah, adiknya, saudara Y, kemudian ke rumah sakit. Dan saat proses pemulasaraan jenazah korban, saudara Y yang merupakan adik korban sekaligus saksi ini mendapati tanda-tanda yang menurut penilaian yang bersangkutan tidak wajar. Ada beberapa lebam di tubuhnya, sehingga dari fakta tersebut yang dilihat dan didapati, korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke Polresta Surakarta pada tanggal 23 setelah tanggal 21 setelah pemakaman. Jadi setelah pemakaman berhubung dengan keluarga, akhirnya memutuskan untuk melaporkan. Dan atas hal tersebut, Satreskrim Polresta Surakarta mengembangkan penyidikan, memanggil saksi-saksi, beberapa saksi, sekaligus memanggil terperiksa yang kemudian menjadi tersangka, yaitu suami korban. Dari pengakuan tersebut, kemudian kami melanjutkan kepada ekshumasi atau otopsi, karena ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk memastikan apa yang menjadi laporan adik korban itu memiliki bukti yang kuat. Kemudian atas persetujuan pihak keluarga, secara administrasi dan prosedur kita melakukan ekshumasi. Dan betul, dari hasil ekshumasi akan kami bacakan hasil dari forensik kepolisian sebagai berikut. Didapatkan luka kekerasan benda tumpul berupa 1, luka memar pada wajah, leher,
dada, punggung, dan anggota gerak. Kedua, resapan darah pada kulit bagian kepala bagian dalam, tulang tengkorak, otot dada, dan otot punggung. 3. Patah tulang iga belakang ke-9 dan 10 kanan dan kiri. 4. Pendarahan pada permukaan otak besar, otak kecil, dan batang otak. 5. Didapatkan tanda mati lemas. Adapun kesimpulannya adalah sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga korban mengalami mati lemas. Dari bukti-bukti dan keterangan yang kami dapatkan, baik itu dari pemeriksaan maupun ekshumasi, menguatkan persangkaan pada hasil penyidikan bahwa meninggalnya korban karena didahului dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Pelaku atau tersangka yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda 45 juta rupiah. Bisa Kak.